Shalom, shalom. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Pada ibadah yang ketiga ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul No Other Name But Jesus. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nama yang selalu terdengar indah bagi setiap kita. Nama yang menguatkan kita, nama yang menyegarkan jiwa kita, nama yang darinya kita mendapatkan segala hal yang baik. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Dan tidak ada nama yang berkuasa dan lebih besar selain nama Yesus. Tidak ada nama yang lebih membuat kita terpesona, yang lebih membuat kita terkagum selain nama Yesus. Nama Yesus menggambarkan karya yang akan dikerjakannya. Nama Yesus Kristus berarti juru selamat yang diurapi. Yesus, Yehosua artinya juru selamat. Kristus artinya yang diurapi. Jadi Yesus Kristus artinya juru selamat yang diurapi. Jadi karya yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam menyelamatkan setiap kita sudah tergambarkan di balik namanya. Untuk itu, saudara yang terkasih, kita harus benar-benar bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan atau sesuatu yang baik dari nama dan karya dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita mengenali Dia lebih dalam lagi dan menaruh rasa hormat. Menaruh rasa hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seharusnya tidak ada pribadi yang lebih kita hargai. Tidak ada pribadi yang lebih kita hormati selain nama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nama itu nama yang luar biasa kuasanya. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang disembuhkan, ada orang yang kerasukan, ya, terbebaskan, ada orang yang terbelenggu, ya, terbebaskan, ya, dihancurkan segala ikatannya di luar nama Yesus. Tidak pernah kita mendengarkan ada orang yang disembuhkan di luar nama Yesus. Kita bisa melihat bagaimana para rasul menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya. Bahkan yang mati dibangkitkan, ya kan? Yang gemuk dilangsingkan, yang keriting diribonding, yang pesek dimancungkan. Katakan amin. Banyak yang pesek ternyata ya. Jadi kita nggak pernah mendengar ya ada penyembuhan dilakukan dengan nama di luar nama Yesus. Jadi nama Yesus itu begitu powerful. Bahkan dalam Markus pasal yang ke-9 dicatat di sana bahwa ada seorang yang bukan pengikut Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Jadi nama itu bahkan ditakuti oleh kuasa kegelapan, oleh roh-roh jahat. Kenapa roh-roh jahat takut dengan nama itu? Bukan hanya sekedar mereka takut dengan kuasa nama itu, tapi mereka tahu siapa pribadi itu. Di Matius pasal 8, ya di Gadara ada orang yang kerasukan. Lalu roh-roh jahat yang ada pada orang itu berkata demikian, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya? Jadi mereka itu takut karena mereka tahu siapa Yesus. Yesus itu adalah pribadi yang akan menghakimi seluruh dunia, termasuk roh-roh jahat yang telah memberontak. Mereka dulunya adalah para malaikat yang menyembah Yesus, yang melayani Tuhan Yesus, lalu memberontak jadi roh-roh jahat. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan sekali lagi nama itu ditakuti ya dalam zona kuasa kegelapan oleh roh-roh jahat, oleh setan. Nah, salah satu implikasi yang dalam yang harus kita renungkan adalah kalau roh-roh jahat aja menaruh rasa hormat yang begitu luar biasa terhadap Yesus, seharusnya lebih lagi dari setiap kita. Namun rasa hormat itu bukan hanya berangkat dari pengakuan yang benar terhadap siapa Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, bahwa dia adalah hakim atas seluruh bumi.
Rasa hormat bukan hanya terkait dengan pengakuan akan semuanya itu, tapi rasa hormat yang ditunjukkan lewat penundukan diri terhadap dia. Ini yang tidak ada dalam diri roh jahat atau setan. Tidak ada penundukan, malah yang ada pemberontakan. Allah tidak dibahagiakan hanya karena kita nyanyi memuliakan namanya. Untuk apalah bagus sekali pujian penyembahan yang kita naikkan. Untuk apalah pada akhirnya bagus sekali suara kita ketika memuji menyembah Tuhan. Tapi tidak kita tunjukkan lewat kehidupan kita. Rasa hormat kita pada nama itu, pada pribadi itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita. Lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat tindakan kita. Harus kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa nama itu adalah nama yang indah. Nama itu adalah nama yang berkuasa. Nama itu adalah nama yang mengubahkan kehidupan kita. Lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan yang kita peragakan setiap hari. Kita tunjukkan bahwa nama itulah yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Kita membuat orang takjub akan Yesus. Lewat kehidupan yang berubah. Perubahan demi perubahan yang kita alami. Untuk kita mendapatkan gambaran yang benar tentang Yesus, maka hal-hal yang harus kita gali adalah apa kata Alkitab tentang Yesus, apa kata Alkitab tentang Yesus, apa kata para murid tentang Yesus, dan apa kata Yesus tentang dirinya sendiri. Yang pertama, apa kata Alkitab tentang Yesus, yang kedua, apa kata Yesus tentang dirinya sendiri, dan yang ketiga, apa kata para murid tentang Yesus. Jadi ini adalah sumber-sumber utama untuk kita bisa dengan dalam mengenali Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih Tuhan inginkan selain kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Boleh dibuka ayatnya dalam 2 Petrus 3, 1 Petrus 3 ayat 18. Dalam 1 Petrus yang ketiga, ayat yang ke-18, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Inilah yang Tuhan kehendaki dari setiap kita, yaitu hidup yang memuliakan Dia. Nah, hidup yang memuliakan Dia adalah ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya dan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Inilah yang kita upayakan sebagai pengikut Yesus. Bagaimana hari demi hari semakin dalam pengenalan kita akan Dia. Injil, pesan utamanya adalah tentang Yesus. Semua kita tahu Injil itu adalah kabar baik. Tapi tanpa Yesus, Injil tidak bisa disebut sebagai kabar baik. Dan sesuatu yang baik dari Yesus bukan hanya berangkat dari apa yang Ia ajarkan. Tapi seluruh keberadaan Yesus adalah hal-hal yang membahagiakan, adalah hal yang baik. Tidak ada yang tidak baik dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam segala hal. Seluruh kepribadiannya adalah tentang hal yang baik. Tentang yang mendatangkan sukacita bagi setiap kita. Jadi yang Allah inginkan adalah satu kehidupan yang memuliakan namanya. Dan itu berangkat ketika kita semakin bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kehidupan kita diwarnai oleh kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan kita gak bisa ada sampai hari ini. Bahkan segala sesuatu yang kita miliki itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Prestasi kita, jabatan kita, harta kita, kekayaan kita, pangkat yang kita miliki, relasi yang begitu luas yang kita punya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan penting bagi setiap kita untuk menyadari semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya gak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri. Yang setuju katakan amin. Jadi apa kata Alkitab tentang Yesus?
Alkitab menjadi sumber utama bagi kita untuk mengenal Dia. Saya tidak menafikan ada di luar Alkitab yang berbicara tentang Yesus. Tapi sumber utama bagi setiap kita, final, ya, tanpa salah dan berotoritas tinggi dibandingkan dengan apapun adalah Alkitab. Nggak kebayang ya bagi setiap kita kalau tidak ada Alkitab. Kehidupan kita ibarat tanpa sebuah peta yang ingin berangkat kepada satu tujuan, tapi nggak ada penuntunnya. Jadi Alkitab itu menuntun setiap kita. Kalau saya boleh gambarkan, Alkitab itu sebagai sebuah peta. Alkitab itu adalah peta, harta karunia adalah Tuhan Yesus. Jadi nggak ada sesuatu apapun di dunia ini ya yang bisa mengarahkan kita kepada harta karun yang sesungguhnya, yaitu Yesus, selain Alkitab, selain Injil. Dan kita harus bergairah banget. Orang untuk mencari kekayaan itu luar biasa maksimalnya. Orang untuk mencapai kesuksesan luar biasa maksimalnya, radikal sekali. Seharusnya untuk mengejar segala sesuatu tentang Yesus harus lebih radikal, harus lebih maksimal setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jelas Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa Yesus itu pribadi yang unik. Yesus itu pribadi yang istimewa. Injil itu adalah tentang apa yang Allah perbuat, bukan apa yang kita perbuat. Injil itu adalah tentang Yesus, bukan tentang kita. Injil itu menarik ya. Injil itu menjadi menyenangkan, menarik bagi setiap kita. Karena ceritanya tentang Yesus, bukan tentang kita. Kalau Injil itu tentang kita, gak menarik Injil. Yesus juga katakan amin. Injil gak mungkin menjadi menarik kalau Injil itu cerita tentang kita. Tetapi Injil itu menjadi menarik karena Injil itu tentang Yesus Kristus yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dan buktinya adalah salib. Bukti dari kasih yang sempurna itu adalah salib. Dia mengasihi kita bukan setengah mati, tapi sampai mati. Amin. Dia memaafkan kita, dia mengampuni kita, tangannya tetap terbuka. Inilah kasih yang sempurna itu. Tangannya tetap terbuka bagi setiap kita. Setiap hari kita bisa melakukan kesalahan. Tapi setiap hari ada kesempatan yang Tuhan berikan setiap kita. Untuk kita boleh menerima pengampunan. Makanya untunglah Tuhan kita itu gak seperti wasit. Yang kesabarannya hanya dengan 2 kartu kuning. Yang kedua langsung kartu merah. Untung sabar kali. Bukan hanya sabar, Tuhan itu panjang sabar. Iya kan? Sedangkan kita namanya boleh sabar, orangnya belum tentu sabar. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, enggak ada yang lebih membahagiakan setiap kita selain ketika kita percaya Yesus. Enggak ada hal yang lebih membahagiakan setiap kita selain ketika kita percaya Yesus. Makanya enggak jadi kurang bahagia kita meskipun kita susah. Enggak kurang kebahagiaan kita meskipun kita miskin. Karena kebahagiaan kita itu bukan terletak pada keadaan kita, ekonomi kita, tapi pada Yesus. Karena belum tentu orang kaya pasti bahagia. Amin. Harus kayak gitu biar ingat. Jadi jangan menaruh nilai diri kita pada sesuatu yang tidak pasti. Pada apapun di dunia ini, taruh nilai diri kita, keberhargaan kita pada Yesus. Karena Yesuslah yang bisa menerima kita apa adanya. Serusak apapun kita, separah apapun kita, dia tetap memandang kita berharga. Kita mungkin buruk bagi banyak orang. Kita dijelekkan bagi banyak orang. Kita dihina-hina. Bahkan kita dianggap aib bagi banyak orang. Bahkan orang bisa bahkan pada titik mengutuk kita. Tapi ingat, kita hidup bukan dari apa kata orang, tapi dari apa kata Tuhan. Ketika kita menerima Yesus dan menyerahkan hidup kita kepada Dia, itulah yang membuat hidup kita berharga. Itulah yang membuat hidup kita bernilai. Yang setuju katakan amin. Salib itu membuat kita sadar. Salib itu benar, membuat kita sadar. Sehingga kita yang terluka, kita yang kesal, kita yang diburuk-burukkan, kita yang dianggap hina, menjadi terhibur karena salib Kristus. Dengan melihat salib Kristus kita sadar bahwa kita adalah orang yang hina, kita adalah orang yang terkutuk. Salib itu lambang dari kutuk. Ulangan 21, 23, Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang disalibkan. Mengapa Allah harus menghadirkan keselamatan lewat media salib? Karena salib itu bicara tentang kutuk, kehinaan. Terkutuklah orang yang disalibkan.
Dan sebenarnya itu melambangkan setiap kita yang telah jatuh dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang hina. Maaf kalau saya menggunakan kalimat ini. Kita adalah orang yang brengsek, biadab. Itu adalah sesuatu yang digambarkan oleh salib. Kita adalah orang-orang yang terkutuk. Tapi lewat Yesus yang tersalib, harusnya kita terkutuk. Harusnya kita orang yang dihinakan. Tetapi akhirnya lewat Yesus kita menjadi orang-orang yang dimuliakan. Kita orang-orang yang dikasihi. Kita orang-orang yang berharga. Dengan memandang salib kita terhibur. Kita terhibur, dihiburkan. Ya kan? Gak jadi masalah. Orang memandang kita buruk, gak jadi masalah. Orang mau menghina kita, mencela kita, memfitnah kita, gak jadi masalah. Salib menjadi penghiburan bagi setiap kita. Salib itu lambang kekuatan. Salib itu lambang hikmat Allah. Salib itu lambang dari penghiburan. 1 Korintus 2 ayat 2. Ini luar biasa sekali ya Rasul Paulus. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. 1 Korintus 1 ayat 23-24. 1 Korintus 1 ayat 23-24. Bagi orang Yahudi, berita tentang salib itu adalah sebuah batu sandungan. Bagi orang Yunani, salib itu bicara tentang apa? Suatu kebodohan. Dalam abad pertama, salib itu nggak dikategorikan sebagai kabar baik, Bapak Ibu. Dalam abad pertama, dalam Kristen-Kristen awal, salib itu, ya, bagi banyak orang pada waktu itu, tidak dianggap atau dikategorikan sebagai berita baik, tapi sebuah kebodohan. Tapi tidak bagi kita, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 23 dan 24. Bagi kita, salib itu justru adalah lambang apa? Kekuatan. Itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena dari Yesus yang tersalib ada kemenangan, ada kehidupan kekal, ada pengampunan. Kita diampuni. Itulah yang membuat kita itu bahagia, bangga menjadi pengikut Yesus. Nggak perlu malu kita. Amin. Apa itu orang Kristen? Masa Tuhannya disalibkan? Ih, malu banget. Itu apa itu orang Kristen? Masa Tuhannya nggak berdaya? Itu melambangkan kehidupan kita, nggak perlu malu kita. Dan kita harus menyadari betapa hinanya kita karena kejatuhan kita dalam dosa. Itu menggambarkan kita. Karena kitalah Yesus katakan kiri kanannya itu karena Anda. Kok malu-malu? Benar nggak karena kita Yesus disalib? Kalau kita nggak dalam dosa, perlu nggak Yesus mati? Nah, perlu Pak. Ada kematian karena ada kejatuhan dalam dosa. Yesus mati itu karena kita. Ya, untuk menanggung dosa kita, bukan karena dia berdosa. Yang berdosa itu kita, Pak. Coba jangan malu-malu, katakan kiri kanannya. Kamu yang berdosa. Katakan sama yang ngomong tadi, kamu juga. Salib itu memiliki makna yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Kita bisa melihat ada paradoks Injil dalam peristiwa karya penyaliban Yesus. Kasih Allah yang berkorban telah mengubah sarana yang menghadirkan kematian menjadi menghadirkan kehidupan. Tujuan utama dari Yesus datang ke dunia adalah untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tujuan utama dari Tuhan kita Yesus hadir di dunia ini untuk melakukan sesuatu, menyediakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau disediakan oleh siapapun. Bukan mengubah dari jahat menjadi baik, tapi seharusnya mati menjadi hidup. Dan kehidupan itu hanya bisa dianugerahkan oleh Sang Pemberi hidup. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Dia Sang Pemberi hidup. Hanya dia yang bisa menganugerahkan kehidupan bagi setiap kita. Makanya dia harus turun ke dunia. Dia melakukan satu tugas yang tidak bisa dilakukan atau dikerjakan oleh siapapun. Hanya dia, Allah. Salib adalah pembalikan yang agung. Di atas salib kemuliaan diperoleh melalui kehinaan. Kemuliaan dinyatakan melalui aib. Ini bagus kalimatnya sekali lagi ya. Di atas salib kemuliaan diperoleh melalui kehinaan. Kemuliaan dinyatakan melalui aib. Kemenangan dihasilkan melalui penyerahan diri. Dan kemenangan kerajaan diperoleh melalui penderitaan seorang hamba. Jadi jangan kecewa
Ketika ada di antara kita yang dihina, yang dilecehkan, jangan merasa hancur. Meskipun semua orang bisa mengalami keadaan seperti itu. Ingat Yesus Kristus. Justru salib adalah tempat di mana Yesus ditinggikan, dimuliakan, melebihi dari yang lainnya. Ketika dia disalibkan, direndahkan, dicemooh. Justru sesuatu yang besar sedang dinyatakan oleh Allah lewat Yesus yang menderita, lewat Yesus yang seakan-akan kalah. Tapi justru kemenangan besar terjadi ketika Yesus disalibkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi setiap kita yang sekarang dianggap seperti aib, penuh dosa, di titik terendah karena begitu banyaknya tekanan dan pergumulan, maka salib adalah kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Iya. Yakinkan diri kita bahwa seberat apapun hidup kita, sebesar apapun masalah kita, yakinkan diri kita, aku bisa Yura. Menyala abangku. Amin. Karena bersama Yesus, jangan katakan diri kita lebih dari pemenang kalau kita gampang menyerah. Karena seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Jadi buktikanlah bahwa kita seorang yang lebih dari pemenang dengan kita gak gampang menyerah. Amin. Amin. Jangan kita ini hanya antusias di gereja. Seakan-akan kita kuat. Tapi hanya di gereja. Buktikanlah bahwa kita kuat mengikut Yesus dengan kita kuat menghadapi dunia. Taklukkan dunia. Bersama dengan Yesus. Amin. Jangan hanya di gereja kita nyanyi. Waduh, tinggi kali suaranya, kencang kali suaranya. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya, belakang belum. Ya kan? Aku lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ku diberi kuasa. Ya tunjukkanlah bahwa kita telah menerima kuasa di luar sana. Amin. Enggak takut dengan apapun. Amin. Kita peragakan kehidupan yang berpolakan Injil itu seperti apa. Kita tunjukkan. Ketika kita disakiti enggak gampang membenci. Kita jadi orang yang sulit membenci, gampang mengampuni. Amin ya Mas. Karena masih ada membenci soalnya. Masih ada kepahitan. Ada kalanya ya kita ini orang Kristen ini kalau ngomong tentang kasih jago sekali. Dari ujung ke ujung jago sekali kita. Memang kita harus jadi orang Kristen yang penuh dengan kasih. Kalau ada yang membenci kita harus maafkan. Kalau ada yang berbuat salah, memfitnah kita, yaudah. Gak usah kita pikirkan. Pikirkan aja Tuhan Yesus. Jago sekali kita ngomong. Tapi pada faktanya tahu bahasa Indonesia? Tidak mudah faktanya kita mengaplikasikan kebenaran itu. Tetapi kita tahu itu adalah kehidupan Injil. Itulah kehidupan yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Dan disitulah letak perbedaan kita dengan agama-agama yang lainnya. Saat apa? Saat Tuhan menginginkan satu kehidupan yang berkualitas. Kehidupan dengan kualitas Injil itulah yang membedakan kita dari semua agama-agama yang ada. Saat kita baik ini ya, saat kita baik, udah berbuat baik ya kan. Tapi malah kita ini difitnah, dijelek-jelekin dari belakang, kita diomongin. Nah waktu kita diperlakukan seperti itu, bagaimana? Apakah berubah kita jadi orang jahat? Halo? Di situ pembuktiannya, di situ pertarungannya Bapak Ibu. Disitulah kita tunjukkan siapa kita. Bahwa kita ini adalah orang yang tidak gampang menyerah. Tidak menjadi berubah hanya karena orang berubah. Hanya karena orang jahat lalu kita jadi jahat. Tidak, jangan dong. Kita yang rugi kalau seperti itu. Tetaplah berbuat baik dan menjadi baik. Sekalipun ada orang yang tidak bisa menghargai berbagai perbuatan baik yang kita lakukan. Jangan pernah merasa rugi menjadi orang baik. Balas kejahatan dengan kebaikan. Sejatinya kita tidak bisa memaksa orang untuk baik sama setiap kita. Ini dari kacamata Injil ya. Sejatinya kita nggak bisa memaksa orang untuk berbuat baik sama kita. Tapi harus kita memastikan bahwa kita tetap melakukan berbagai macam kebaikan. Di dunia yang penuh dengan kejahatan. Amin? Amin? Iya. Jangan terganggu jiwa kita. Jangan terganggu jiwa kita hanya karena orang tidak membalas kebaikan kita. Jangan terganggu jiwa kita hanya karena dunia semakin jahat.
Makanya ya jelas ya supaya kita tidak kecewa, diajak kita sama Alkitab untuk memandang kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Diajak kita untuk memandang kepada Yesus. Karena apapun dan siapapun yang ada di dunia ini bisa mengecewakan. Hanya Yesus yang tidak mengecewakan. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo jemaat. Setuju? Iya, siapapun seperti pendeta bisa mengecewakan. Jangan kultuskan pendeta. Jemaat itu sering kecewa, kepahitan itu karena apa? Karena terlalu membanggakan pendeta. Sehebat-hebatnya pendeta ada kekurangannya, ada kelemahannya. Iya kan? Gak ada gereja yang sempurna, gak ada pendeta yang sempurna. Iya kan? Karena kita lihat pendetanya itu mengecewakan, lalu pindah gereja, mau cari gereja yang sempurna. Gak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, karena kita masuk jadi gak sempurna gereja itu. Gak ada gereja yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Makanya dia tidak pernah mengecewakan kita. Untuk itu pandanglah Yesus. Amin. Iya. Makanya carilah gereja Bapak Ibu yang mengarahkan kita pada Yesus. Bukan pada diri pendetanya. Halo. Ini jangan gini-gini aja. Carilah gereja yang bukan dekat dengan rumah. Dekat dengan kebenaran. Pak. Amin. Ada di antara kita yang rumahnya jauh dari Bekasi? Oh enggak ada ya. Oh jauh dari Bekasi, di mana? Di Bandung. Oh Romangun, lumayan sama kita, Kelapa Gading. Lumayan lah ya. Kalau yang di Bekasi udah tepat lah. Udah tepat meskipun dekat dengan rumah, gereja kita juga dekat dengan Alkitab. Ini udah tepat, jangan kemana-mana. Ya, jangan sampai saya lihat ada di gereja lain. Pas saya khotbah, cukup saya yang pergi-pergi ke gereja lain. Jadi carilah gereja yang bukan hanya dekat dengan rumah, tapi dekat dengan Alkitab, dengan Injil. Pastikan pendetanya itu membawa kita makin dekat dengan Yesus, bukan dengan dirinya. Pastikan gereja itu atau pendeta itu lebih banyak berbicara tentang Yesus daripada prestasi dirinya. Lebih banyak membanggakan Yesus, bukan membanggakan dirinya. Pastikan itu semua. Supaya kita pada akhirnya jadi lebih mencintai Tuhan Yesus, bukan pendeta. Biar Yesus itu makin besar, kita makin kecil. Yesus makin besar, pendeta makin kecil. Hal itu hanya dimungkinkan kalau pendeta mengajar dan mengajak jemaat untuk makin kagum dengan Tuhan Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Coba. Bagaimana mungkin kita bisa tidak terkagum dengan Yesus? Padahal segala tentang Yesus itu menyenangkan, mengagumkan, unik, istimewa, membahagiakan, mendatangkan sukacita. Seluruh tentang Yesus. Seluruh keberadaannya. Dia bukan hanya memiliki kuasa pada perbuatannya, tapi juga pada ajarannya. Ajarannya itu memerdekakan setiap kita. If you know the truth will set up you free. Jika kamu mengetahui kebenaran, ajaran Yesus, maka ajaran Yesus yang kita pelajari, yang kita dengarkan itu memerdekakan setiap kita. Sang anak itu ayat 36 memerdekakan setiap kita. Ini luar biasa. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Saya mau mengajak setiap kita untuk benar-benar terkagum dengan karya Yesus, dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, tentang apa yang dia perbuat secara khusus ketika dia disalibkan melalui karya salib. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Epais kunomai, LAI itu memberikan terjemahan positif. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Itu dalam kalimat positif, tapi dalam terjemahan lain secara literal, ya, aku tidak merasa malu karena Injil. Aku tidak perlu menjadi malu karena Injil. Itu arti lain, epais kunomai. Pertanyaannya, mengapa kita nggak perlu malu karena Injil? Karena kita tahu Injil itu adalah kekuatan Allah, dunamis. Dunamis itu erat kaitannya dengan panggilan Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Panggilan Allah
bagi setiap kita untuk mengecap keselamatan yang Tuhan sudah sediakan melalui Yesus Kristus. Ayat 17-nya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah dikayosune. Dikayosune, ini menarik sekali. Dikayosune itu konteksnya dalam pengadilan. Dalam pengadilan ya, di mana seorang hakim membacakan bahwa seorang terdakwa itu dibebaskan dari hukuman. Inilah yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Seharusnya kita dihukum karena dosa. Seharusnya kita dihukum, tapi dia menggantikan posisi kita. Dia yang terhukum karena kita. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan setiap kita selain ketika kita dibebaskan dari satu hukum yang menjerat kita. Hukuman mati. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia ketika divonis hukuman mati lalu dibebaskan? Itulah arti dari kata dikayosune. Jadi Rasul Paulus ini ya mengajarkan sesuatu yang luar biasa tentang Yesus. Tujuannya tidak ada yang lain, supaya semakin kita terkagum akan Yesus. Supaya semakin kita melihat Yesus bukan apapun, tetapi hanya Yesus. Supaya kebanggaan kita hanyalah Yesus. Tentang apa yang dia lakukan, tentang karya salib Yesus. Tidak ada yang lain. Yesus yang tersalib itu menghidupkan setiap kita. Membersihkan dosa-dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Bukan bulir-bulir tapi bilur-bilur. Amin. Ada pendeta ketika berdoa, oleh bulir-bulirnya kamu disembuhkan. Lalu jemaat mengingatkan, Pak Pendeta bukan bulir-bulir tapi bilur-bilur. Bulir-bulirnya saja sudah sembuh, apalagi bilur-bilur. Memang pendeta kan jago ngeles. Konteksnya itu bukan kesembuhan fisik Bapak Ibu, tapi tentang dosa. Tentang dosa. Tidak ada yang bisa menaklukkan kuasa dosa selain kuasa anugerah Kristus, selain bilur-bilur Yesus, selain darah Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar pasti akan binasa, tapi gak bisa mengubah nasib kita dengan kekuatan kita atau dengan cara apapun. Gak bisa mengubah nasib kita, hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kita. Jadi konteksnya bukan kesembuhan fisik, tapi tentang dosa. Hanya Dia yang bisa membereskan kuasa dosa. Ya, nggak sedikit orang itu kalau WL secara khusus ya, kalau ngomong itu suka ngutip ayat tapi salah-salah, Bang. Kayak Matius 18 ayat 20 itu salah satu ayat yang sering sekali disalahartikan, Bang. 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu Ferguson konteksnya bukan ibadah. Itu konteksnya pengadilan, hukum. Emangnya kalau satu orang Tuhan gak hadir? Hah? Itu konteksnya ibadah. Itu konteksnya adalah hukum. Di mana untuk menyatakan seseorang itu bersalah harus ada 2-3 orang saksi. Tuhan akan mengesahkan kesaksian 2-3 orang itu. Itu maksudnya. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Emangnya kalau kita sendiri dalam ibadah Tuhan gak hadir? Halo? Emangnya ada tempat di mana Tuhan tidak hadir? Emangnya kalau sepi ibadah itu Tuhan tidak hadir? Kalau banyak Tuhan senang? Enggak pada jumlah, enggak pada gereja yang membuat Tuhan itu senang. Makin besar gerejanya, makin Tuhan senang untuk hadir, menyatakan kemuliaannya. Tidak ada Tuhan kita begitu. Pendeta bisa begitu, ketika makin besar jemaat, makin besar gereja, makin senang. Pendeta bisa gitu, kalau Tuhan tidak. Halo? Atau jemaat juga begitu. Kalau yang datang itu pendetanya cakep, ganteng, pintar lagi. Kalau ngomong pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ya kan penampilannya menarik. Ya kan makin langsing. Makin terpesona. Ya kan jemaat bisa gitu. Tapi kan Tuhan kita gak seperti itu. Dia gak melihat penampilan. Untung Tuhan kita itu gak lihat penampilan ya. Coba Tuhan kita itu melihat penampilan. Habis kita. Selesai. Ya, luar biasa Tuhan kita itu. Aduh. Jadi bersyukur banget ya kita bisa percaya Yesus. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan setiap kita selain ketika kita memutuskan untuk percaya Yesus. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah kita ambil selama kita hidup. Amin. Salah pilih juru selamat, penyesalannya itu selama-lamanya. Salah pilih pasangan hidup, penyesalannya seumur hidup.
Betul nggak? Ada orang yang bilang begini sebelum saya menikah, bagus sekali kata-kata ini untuk saya dengarkan sehingga saya hati-hati memilih pasangan hidup. Pak Pendeta, ya kan? Pak Pendeta, kita bisa merasakan surga dan neraka ketika kita berkeluarga. Jadi pastikan pasangan hidup kita tepat adanya. Iya juga ya. Jadi bapak-bapak yang merasakan, yang sudah berkeluarga, jadi keluarga bapak ibu merasakan surga atau neraka. Yang ada istrinya jangan ngomong. Halo, iya Pak Pendeta, kayaknya lebih ke neraka sih, karena cerewetnya bukan main, panas sekali Pak Pendeta. Itu kuping saya itu nggak mampu lagi mendengarkan dia. Lama-lama saya jadi budek. Bapak ini ucok. Holan na jabul karejom, dang adong karejom. Dang rok kepe dilek ko. Malas-malasan kau, pengangguran kau, nggak ada uang kau kasih sama aku. Mau jadi apa kau? Pulang aja kau. Kok telat ketawanya? Ada masalah apa? Ada masalah di rumah? Lagi mengalami kayaknya. Ya kan? Segala sesuatu tentang Yesus itu unik adanya. Ya, ini hal yang esensial sekali Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang bersifat teologis tapi saya harus sampaikan. No other name but Jesus. Ya, no other name but Jesus. Apa yang membedakan Yesus dengan agama-agama yang lainnya? Ya, jelas berbeda. Jelas dia unik. Yang pertama, dia bukan hanya sekedar manusia, dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar rasul, dia bukan hanya sekedar imam atau raja, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Amin. Ini yang terpenting. Ketika kita berbicara tentang Yesus, ini hal yang utama yang harus ditekankan. Ini hal yang utama yang harus kita terima. Ini hal yang terutama yang harus kita yakini. Ya, Alkitab memiliki banyak sekali data yang menyaksikan kebenaran ini, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita harus menerima pra-eksistensinya, kita harus menerima kekekalannya. Bukan hanya sekadar kita menerima dia sebagai juru selamat, tapi kita harus menerima bahwa dia adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Banyak sekali bukti-bukti dari keilahiannya. Mungkin saya perlu membagikan sesuatu yang jarang kita dengarkan. Misalnya Matius 5 ya sampai 7. Ya, tentang khotbah Yesus di bukit. Itu sesuatu yang unik ya khotbahnya itu. Nah, jarang orang menekankan sesuatu yang sangat penting dari khotbah Yesus di bukit. Itu bukan hanya sekedar berbicara tentang ajaran moral Yesus yang unik sekali. Ya, kita akui unik sekali ajaran moral yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit dari pasal 5 sampai 7. Tapi saya mau menekankan sesuatu yang sangat berbeda. Matius 5 sampai 7 itu menunjukkan otoritas keilahiannya, bahwa dia Allah. Bapak Ibu tahu di mana Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa? Di gunung? Ya, Kawi. Ya, di gunung Kawi. Ya. Di gunung? Ya, Kidul, betul. Ya. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa di gunung Sinai. Nah, itu hukum yang diberikan oleh Yahweh kepada Musa di gunung Sinai. Nah, Yesus memberikan progresivitas dari makna hukum Taurat di bukit. Jadi ada kesamaan geografis. Selain itu, Yesus menekankan 13 kali terkait dengan otoritas Allah. Aku berkata kepadamu, yang Nabi tidak pernah mengatakan. Biasanya Nabi mengajarkan sesuatu berdasarkan apa yang pernah diucapkan oleh pendahulunya. Tapi kalau Yesus menekankan otoritasnya, aku berkata kepadamu, kamu mendengar, itu 13 kali, tapi aku berkata kepadamu. Misalnya dalam konteks PL, membunuh secara fisik, lahiriah, ya, itu baru membunuh secara lahiriah, itu membunuh. Dalam konteks PB, Yesus ajarkan apa? Membenci itu udah membunuh. Karena nggak mungkin orang bisa membunuh tanpa ada kebencian. Berzina itu melakukan satu tindakan secara fisik. Tapi dalam konteks dalam konteks PB, baru memikirkan, mengingininya, itu sudah berzina.
Nah, makna itu hanya diberikan oleh siapa? Tuhan Yesus. Jadi Matius 5 sampai 7, penekanan utamanya adalah bahwa konteks itu bicara tentang otoritas Yesus sebagai Allah. 13 kali. Belum lagi kalau dia bicara tentang di Injil Yohanes, ego eimi pakai predikat. Ego eimi pakai predikat maksudnya bahwa dalam konteks dia menawarkan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada 7 kali Yesus mengatakan dengan menggunakan predikat. Terus akulah kebangkitan hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah kok enggak dilanjutkan ya. Aku apa lagi? 7 kali. Dan semuanya itu menunjukkan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi yang lainnya. Jadi nggak bisa dibandingkan Yesus. Kalau kita melihat surat Kolose, ya surat Kolose itu menekankan bahwa Yesus itu nggak bisa dibandingkan dengan siapapun, dengan malaikat, dengan siapapun yang ada di dunia ini. Dia nggak bisa dibandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Nggak bisa. Ya. Sangat luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada banyak sekali konteks ya atau ayat ya atau kitab-kitab yang menekankan keilahian Tuhan Yesus. Jadi itu poin yang paling penting, yang utama yang harus kita bicarakan ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus. Dia sudah ada dalam kekalan. Yohanes ya dari Yohanes 1. Yohanes itu disebut high Kristologi yang tinggi karena dia berbicara tentang Yesus yang dari atas. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dari sejak kekal Yesus itu sudah ada. Jadi ini poin yang penting yang harus kita bicarakan ketika kita berbicara tentang Yesus. Yang kedua, tentang moralitas dari Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatannya yang total terhadap Bapa. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus mengikuti teladannya, spiritnya total. Dia tunduk kepada Bapa. Dalam segala hal, Tuhan Yesus itu bisa dicontoh. Karena dalam segala hal, dia sempurna. Dalam segala hal, dia sempurna. Kitab Ibrani misalnya, ya. Kitab Ibrani itu menekankan superioritas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia adalah anak domba Allah ya, yang dipersembahkan untuk menyelamatkan setiap kita. Final dan sempurna. Sehingga kita gak perlu lagi mempersembahkan korban yang lainnya. Kalau agama tetangga kita sampai sekarang setiap tahunnya mempersembahkan korban. Kalau kita gak perlu lagi karena gak ada konteks teologisnya. Sudah berakhir. Ya, mempersembahkan korban itu sudah berakhir. Karena apa? Karena korban Yesus itu final dan sempurna. Ya. Jadi kalau kita setiap tahun mau buat korban, motong sapi, ya atau motong kambing, udah undang kita aja para pendeta, ajak makan bersama, udah itu aja. Iya. Mandang B2, itu jangan sampai nggak ngundang pendeta. Berdosa. Bercanda. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bisa melihat ya, luar biasa kekristenan itu. Karena Yesus yang membuatnya menjadi indah, menjadi luar biasa. Bukan kita. Kalau kita ini sering mengecewakan, jujur saja, ya, termasuk pendeta. Ya, belum lama ini kan ada peristiwa yang menggemparkan terkait dengan seorang pendeta yang meninggalkan tugasnya untuk menguburkan orang hanya karena masalah tas. Oke lah, Bapak Ibu, mungkin bagi kita itu salah. Tapi bagi saya nggak langsung kita abai terhadap tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Udah kuburkan saja. Mungkin belum sampai pengertian jemaat pada waktu itu, belum bisa terima pengertian itu, pemahaman itu. Yaudah, nanti di lain waktu ajarkan lagi. Iya, janganlah Denny emosi dengan emosi. Apalagi kita pendeta ini kan harus bisa jadi teladan, Mbak. Iya kan, ngajar untuk menguasai emosi, menguasai diri, tapi paling emosi.
Nggak mau saya kuburkan. Mau apa? Mau apa? Kok jadi ngajak berantem? Nggak, jangan. Iya, meskipun bagi saya itu sebenarnya sebuah kelucuan. Orang mati itu nggak bisa lagi gaya-gayaan, pakai tas. Udah selesai, Pak. Itu belum seberapa. Ada loh orang mati, Alkitab dibuat di peti. Alkitab, kalau selama dia hidup aja nggak baca Alkitab, bagaimana dia baca Alkitab mati? Udah ada aja, Pak. Nanti jangan ada sampai jemaat gereja seperti itu ya. Taruh rokok, biar nanti bisa dia merokok. Takut nanti dia nggak merokok nanti. Mangoya mang. Gimana kita ini? Ada loh, bahkan orang di kampung-kampung begitu. Dibuatnya rokok di kuburan opungnya, bapaknya. Nah karena nanti kasihan, nanti bagaimana dia nggak ada rokoknya kalau mau merokok dia. Ya Tuhan. Ini kita ini Kristen atau apa? Jadi salah-salah keyakinan kita. Salah-salah tindakan kita. Karena salah konsep kita. Lama kita jadi Kristen, tapi nggak tahu apa-apa tentang Yesus, nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Hanya kita bangga hanya karena rajin ke gereja, yang penting ke gereja tapi nggak tahu apa-apa. Nah itulah akibatnya, berantem. Ya, halo, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada jemaat gereja, ya, yang seperti itu. Kalau pendetanya nggak mungkin seperti itu, saya jamin baik-baik semua. Lihat aja lah wajah-wajahnya, wajah-wajah orang baik semua, insya Allah. Ya kan, tetap dikuburkan. Mau taruh apapun tetap dikuburkan. Sampai ada loh yang buat uang di peti. Aduh, untuk apa, Pak? Kasih aja sama pendeta yang menguburkan, Pak. Apalagi kalau itu dolar, Pak. Aduh, Tuhan. Kasih, Pak, sama pendetanya, Pak. Iya kan? Sama yang mati dikasih dolar, sama pendeta dikasih rupiah. Ya, just kidding Bapak Ibu ya. Jadi ya, maksudnya hal-hal yang sederhana itu harus kita praktekkan dengan benar. Amin. Harus kita praktekkan dengan benar. Ya, pendeta juga banyak kekurangan. Pendeta juga harus belajar. Ya kan, supaya bisa mengajar jemaat dengan cerdas. Supaya jemaat itu menjadi cerdas. Dengan pendetanya jadi seorang pembelajar. Ya kan, belakangan ini kan ada tuh, lagi rame juga tuh pendeta. Yang bilang begini, di Alkitab gak pernah ada perintah. Bacalah Alkitab, gak ada. Ya saya gak perlu sebut namanya lah, pendeta perempuan lah pokoknya. Kok bisa pula dia pendeta? Ya kan, lagi naik daun, lagi viral banget pendetanya. Kok bisa pula dia berkata demikian? Oh, yang paling penting itu bukan baca Alkitab. Iya, tapi merenungkan, menghidupinya. Tapi apa yang mau kita renungkan kalau kita gak baca, Ferguson, Bambang? Apa yang mau kita renungkan? Bacalah Alkitab. Coba 1 Timotius 4 ayat 13. Nanti Bapak Ibu menganggap bahwa Pak Pendeta hanya bisa menilai orang aja. Ya kan? Hanya bisa menilai orang aja, ngomongin orang pendeta lain. Tapi gak membuktikan ada dasar teologisnya. Siapa bilang? Jangan main-main. Ini bukan pendeta kaleng-kaleng. 1 Timotius 4 ayat 13. Bang Aman. Mantap. Mas Didi udah siap-siap mau main nih. Kok dari tadi gak nyanyi-nyanyi? Ya kan? Yuk sama-sama kita baca. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bukan hanya disuruh membaca, tapi bertekun. Kenapa kita perlu bertekun untuk membaca Alkitab? Karena dunia ini makin hari makin jahat, makin gelap, makin mengerikan, makin lalim. Hanya dengan bertekun kepada firman Tuhan, kita bisa terjaga dari semuanya itu. Kita bisa tetap bersih. Amin. Kita bisa tetap kuat. Amin. Kelakuan kita tetap bersih. Dengan apa? Dengan kita bertekun, menggali kebenaran Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin perkataan kita, karakter kita, hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita? Bergantung pada apa yang kita masuk dalam pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Untuk
perbanyaklah untuk mempercakapkan firman Tuhan. Ya, lagi kumpul-kumpul, adalah sedikit-sedikit kita ngomong firman Tuhan. Jangan ngomongin orang kerja kita. Jangan markombur, mengotai. Ini kan lagi kumpul-kumpul, ya kan yang diomongin orang lain yang nggak hadir. Nanti ketika yang lain itu hadir, nanti yang lain lagi diomongin. Ih, ada loh orang begitu. Iya, ada orang begitu. Ya kan kalau kita hadir, yang diomonginnya si B. Kalau kita nggak hadir, yang diomongin kita. Ada orang begitu. Jelek-jelekin kita. Kok bisa ya ada orang begini ya? Aduh. Makanya udahlah, dari hal yang sederhana lah kita perkarakan hidup kita ini, Pak. Amin, Bapak Ibu. Dari hal yang sederhana. Berjuanglah kita sama-sama untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi harus kita ingat, ya, kalau kita pun pada akhirnya berubah, itu karena kasih karunia Tuhan. Terakhir, 1 Korintus 15 ayat 10. Ini terakhir. Ini tenang aja Bapak Ibu, ini benar-benar terakhir. Tapi yang terakhir ini 1,5 jam. Yuk sama-sama kita baca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dunia yang telah dirusak oleh dosa, tidak ada hal yang mengagetkan. Sekali lagi, di dunia yang telah dirusak oleh dunia, tidak ada hal yang mengagetkan. Hal yang justru mengagetkan setiap kita adalah ketika Tuhan tetap menerima kita. Karena kasih karunia-Nya begitu besar. Hal yang mengagetkan setiap kita. Kita jahat sekali, kita buruk sekali. Tapi tetaplah Tuhan mengasihi kita. Tetaplah Dia menerima kita. Karena sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Jadi luar biasa sekali Tuhan kita itu. Kita diterima apa adanya. Tapi Dia tidak biarkan kita apa adanya. Kita jadi ada apanya. Didandani setiap kita menjadi cantik. Menjadi istimewa. Menjadi harum. Pernahkah Bapak Ibu menghadiri sebuah pesta perkawinan, lalu pengantin perempuannya biasa aja, kayak orang baru bangun tidur, ya kan? Nah, kan mukanya nggak dibersihin, ya kan ngeces di mana-mana. Pernahkah Bapak Ibu menghadiri ada pengantinnya seperti itu? Enggak kan? Yang ada cantik kali, ya kan? Jambulnya jambul khatulistiwa, ya kan? Pokoknya luar biasa sekali lah di permak, ya menjadi ratu semalam, cantik sekali. Nah sama seperti kita, gak mungkin kita dibiarkan Tuhan apa adanya. Pasti Tuhan dandani kita menjadi cantik. Amin. Dan kita harus memastikan bahwa kita makin berubah dengan kita percaya Yesus. Makin lebih baik lagi. Tapi ingat ketika kita makin lebih baik lagi. Ingat ketika kita makin lebih baik lagi. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi bercermin kita dengan melihat kehidupan kita di masa lampau. Kalau hari ini makin lebih baik keadaan kita dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal ekonomi, tapi dalam keadaan karakter. Karakter kita makin baik. Kita makin lembut, makin sabar, makin kuat penguasaan diri kita. Ingat, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena Tuhan. Tuhan yang mendandani setiap kita. Itu yang harus kita perkarakan. Bagaimana kita ini menjadi semakin manis dikecap oleh Tuhan. Kalau sesuatu yang dari Tuhan, semuanya itu pasti manis, betul nggak? Nggak pernah ada sesuatu dari Tuhan kita kecap pahit, pasti manis. Kalaupun Dia izinkan sesuatu yang pahit, tujuannya terutama adalah untuk kita mengecap sesuatu yang manis dari Dia. Iya kan? Tuhan kayak gini loh, kayak menghajar kita. Bukan kayak, tapi sengaja menghajar kita. Untuk apa? Dia membawa kita kepada apa yang dirancangkan. Kita memikirkan sesuatu yang baik ini. Tapi bagi Tuhan yang baik untuk kita itu bukan ini. Nah, untuk sampai kepada sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan di sini, Tuhan hajar kita, Dia habisi kita. Tapi tujuannya baik untuk kita sampai kepada apa yang dia maksudkan. Tujuannya. Amin. Tapi sulit bagi kita untuk menerima karena kita maunya yang enak-enak. Kita tuh nggak mau susah, sama kayak istri Ayub, maunya yang enak-enak, yang manis-manis. Maunya kalau sukses itu instan, gak usah lama-lama. Tuhan tahu kalau kita sukses instan, rusak kita. Dan Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kalau ada di antara kita yang kalau Tuhan buat kaya, pasti rusak. Makanya Tuhan tidak buat kaya. Betul gak kira-kira ini? Dan terima gak kira-kira? Daripada kita
ya dibuat kaya, lalu rusak dan masuk neraka, lebih bagus nggak usah dibuat kaya. Aminnya nggak tulus. Tapi kalau Tuhan berkenan, ya kan, kalau Tuhan terima permohonan kita, kalau bisa kaya dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Iya dong, coba kunci C. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Biasanya kalau kita dengar istri marah-marah, cerewet, gak kalah marah kita, gak kalah emosi kita. Tapi kalau sekarang ketika dia cerewet, dia marah-marah, respon kita berbeda. Makin cantik ku tengok mama dengan marah-marah. Makin cerewet, makin cantik. Sarang ngeok nih. Dia yang tadinya marah, gak sediain makan. Kan pas buka tudung nasi, kok gak ada makanan. Tiba-tiba langsung dimasak yang enak-enak. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Ya, itu nggak ada rumusannya dalam kekristenan. Cewek pasti selalu benar, nggak bisa salah. Jangan coba-coba ya. Yang belum jadi istri, ya belajar. Ya, minta maaf itu adalah kekristenan. Itu yang kita ajarkan. Bahkan mengalah itu bukan kalah. Justru mengalah itu menunjukkan kedewasaan kita. Iya dong. Itu kekristenan. Mengalah itu justru menunjukkan kedewasaan kita. Biarlah waktu yang menunjukkan, membuktikan. Biarlah Tuhan yang membela hak kita. Kalau kita memang benar, pasti pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Yang setuju katakan amin. Biarlah manisnya dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi ya kan, mungkin ini pernah saya sampaikan, sama seperti bapak-bapak kan, apa sih susahnya untuk menghargai istri kan? Udah capek juga, jangan egois gitu loh. Meskipun suami juga capek, tapi istri juga jangan anggap bahwa nggak capek ngurus anak misalnya 6, ya kan, bedanya cuma setahun. Jangan dianggap itu gampang untuk mengurusnya, apalagi kalau anaknya nakal sama seperti bapaknya. Satu aja udah setengah mati, apalagi nambah. Jangan jago hanya bikin banyak anak. Ya kan? Apa susahnya memberikan apresiasi? Ma, papi itu kagum sekali sama mama. Papi gak tahu apa jadinya kehidupan papa tanpa mama. Untung istri papa itu mama. Coba kalau mantan papa itu, gak bisa seperti mama. Dalam hati istrinya, padok koni mak. Enak boleh gitu, gak boleh gitu, gak boleh gitu. Dalam bahasa Jawa, sakarakmu dewe. Sakarakmu dewe. Mami itu udah luar biasa. Anak kita itu 6 orang, cuma beda setahun. Nakal-nakal, ada yang satu kayak Superman, ada yang kayak Spiderman, ada yang kayak Hulk, menyusahkan mami. Tapi mami sabar, tetap mengasihi mereka. Aduh, sarang ngiok ya mi. Wih, itu tiba-tiba dia terbang tak kemana? Tiba-tiba terbang tak kemana? Jangan sebaliknya. Udah dia miskin, gak punya uang.
Iya kan, dimarah-marahin terus sama suaminya. Nanti kalaupun dia nyanyi, nyanyinya begini. F. Oh, tinggi kali. D. Kok bingung aku? Coba tambah musik. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Jangan sampai istrinya jadi nyanyi begini. Ku cari dunia yang lain. Jangan sampai istrinya jadi nyanyi begini. Karena apa? Iya, istrinya dimarah-marah mulu sama suaminya. Kayak nggak ada yang benar di mata suaminya. Apapun salah. Ku cari pria yang lain. Menyesal. Iya, ada yang begitu rumah tangga ya. Istrinya tertekan, tertekan banget. Iya, istrinya itu pokoknya dulunya cerewet banget, periang banget. Pas dia berkeluarga dapat suami seperti itu, jadi bisu banget. Kalah patung kalah. Patung Sudirman lewat. Ya Tuhan. Iya kan? Aku bukan boneka. Harusnya istri ngomong begitu sama suaminya. Aku bukan boneka. Emang ya, Mang. Aduh Tuhan. Iya kan? Jadi, ya kita sendiri bisa melihat, ya apakah kita makin bertumbuh menjadi lebih baik atau tidak. Ya, dengan kita memperlakukan sesama kita, secara khusus orang terdekat kita. Iya, mari dong kita peragakan kehidupan Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-7. Ya kan? Lebar dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Tapi jalan menuju kehidupan sempit. Karena sempit lah makanya saya diet. Saya takut gak muat. Dan sekarang sudah turun 17 kilo. Karena saya tahu jalan menuju surga itu sempit. Jangan sampai ada yang percaya ya. Ini bercanda. Aduh, nanti kalau ada yang ngomong Pak Pendeta Robson yang di Igrea yang ngajar, jalan menuju surga itu sempit, makanya dia diet. Ya Tuhan, kok polos sekali jemaat Igrea ini Tuhan. Ampuni ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Jalan menuju surga itu sempit karena apa? Ya, jalan sempit itu maksudnya kita mengikuti Yesus. Jalan dalam mengikuti Yesus itu gak gampang. Itu sulit, sukar. Karena gak mengenakan dari sisi keinginan daging kita. Tapi itu adalah hal yang paling indah. Dan kita akan melihat bahwa kita gak akan pernah menyesal ketika kita dibawa oleh Tuhan ke surga. Dan semua hal yang paling indah telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri.